Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sekarang hari ini saya akan mempresentasikan salah satu review jurnal, yaitu yang berjudul Kompresi Citra Digital dengan Basis Komponen Warna RGB menggunakan metode Cummins Clustering oleh Risaldi dengan NIM 426-19044. Nah, selanjutnya pada topik pembahasan kali ini, yang pertama itu ada latar belakang masalah. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang keempat ada hasil penelitian. Kelima ada pembahasan. Keenam kesimpulan, kekurangan, dan mekanisme area of improvement. Ini topik pembahasan yang kita akan bahas pada kali ini. Selanjutnya latar belakang masalah. Apa sih yang melatar belakangi sehingga terciptanya judul jurnal ini? Nah, ya, latar belakangnya adalah dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin mudahnya akses terhadap media digital, maka berdampak pula terhadap kebutuhan penyimpanan data. Salah satu cara untuk menghemat penyimpanan adalah dengan mengkompresi suatu data, baik itu data suara, teks, maupun citra, agar dapat menghemat tempat dan penyimpanan. Proses kompresi merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat atau mempat, namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Pada penelitian ini, proses kompresi citra akan dilakukan dengan menggunakan metode Cummins clustering, di mana piksel warna pada suatu citra akan dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan klaster yang telah ditetapkan, sehingga didapatkan informasi tentang keanggotaan warna yang ada dalam citra. Setelah mendapatkan kelompok warna suatu citra dari hasil clustering, nilai piksel warna yang ada dalam citra tersebut akan diubah berdasarkan nilai titik pusat cluster yang dinamakan itu centroid. Nah, pada masing-masing anggota cluster, maka warna yang di dalam citra tersebut yang semula terdiri dari berbagai macam warna akan menjadi sejumlah warna berdasarkan cluster yang ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini yaitu maksud dan tujuannya dalam melakukan kompresi citra digital, bertujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra, sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien dengan menggunakan metode Cummins clustering. Nah, untuk manfaatnya sendiri, itu kita dapat melakukan kompresi data citra digital sehingga akan menghemat penyimpanan, mempermudah proses transmisi data, dan dalam stenganografi ini mendapatkan citra dengan ukuran sesuai dengan tetap mempertahankan nilai piksel citra untuk tetap mempertahankan informasi yang terkandung dalamnya. Nah, itu dari segi tujuan dan manfaat. Selanjutnya masuk di metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini, objek yang digunakan merupakan data citra berjenis citra true color. Dalam pre-processing, objek akan dilakukan pengubahan susunan citra hingga menghasilkan data siap olah. Setelah tahap pre-processing, data akan dilakukan pengelompokan dengan menggunakan metode Cummins hingga menghasilkan kelompok-kelompok warna beserta anggotanya. Jumlah kelompok warna yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengubah piksel citra yang semula terdiri dari berbagai macam warna akan menjadi berapa warna berdasarkan jumlah kelompok yang ditetapkan. Nah, adapun tahapan-tahapannya penelitian dilakukan untuk kompresi citra dan menggunakan metode Cummins clustering. Nah, Cummins clustering ini sendiri adalah metode kuantitasi vektor yang berasal dari perumusan sinyal yang bertujuan untuk mempartisi N pengamatan menjadi klaster K, di mana setiap pengamatan ini memiliki klaster dengan rata-rata terdekat. Nah, fungsinya itu sebagai prototipe cluster. Nah, ini menghasilkan partisi ruang data ke dalam sel Voronoi. Nah, pengelompokan Cummins meminimalkan ini varians dalam cluster. Nah, ini untuk metode penelitian sendiri, teman-teman. Selanjutnya ini ada hasil penelitian. Ini hasil penelitiannya dalam jurnal ini. Yang pertama di atas adalah script yang menggunakan MATLAB. Di sini ada kompresor, komputer controlled, Vim closed controlled. Di sini Excel sebagai inputan, gambar. Nah, ini akan dijadikan untuk dikompresi nantinya. Nah, untuk hasilnya ini saya kerjakan di MATLAB. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat. Hasilnya kita bisa, ini originalnya yang kita input. Nah, ini adalah hasil kompresinya. Ini berubah baik dari segi pikselnya
Ini bisa kita lihat sendiri kentaranya dan perbedaannya seperti itu. Nah, sebelum masuk di pembahasan, saya akan sedikit membahas daripada program ini. Nah, ini adalah tampilan skripnya teman-teman. Di sini ada kompresor, Cummins in centroid, computer centroid, think closet centroid, dan resming. Sebenarnya ini ada 5 variabel teman-teman. Nanti di kompresor yang ini akan memanggil ke sini. Nah, eh, yang pertama ada variabel A double imread ical png. Ini adalah membaca file ical yang tadi kita simpan. Nah, kita mengubahnya dalam bentuk double. Nah, setelah itu, nah ini ada keterangan bahwasanya setup nilai RGB berkisar antara 0 sampai 255 teman-teman. Nah, ini representasinya itu 8 bit seperti itu. Selanjutnya masuk di image size. Resep IMG size 1, IMG size 2 dan 3. Nah, di sini sebenarnya kita membentuk kembali IMG agar memiliki nilai 1 pixel dalam satu baris. Nah, selanjutnya ada K16. Nah, ini adalah nilai cluster yang diperlukan. Nah, sebenarnya nilai clusternya terserah dari teman-teman mau berapa, tapi di sini saya menggunakan 16. Nah, maksimal iterasinya 10. Nah, initial centroid kami sini itu centroid XK. Ini adalah pemanggilan ke sini teman-teman. Nah, ketika kita menjalankan ini, dia akan memanggil ke sini seperti itu. Nah, di sini ada fungsi centroid. Centroid itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah titik titik daripada apa ya, script itu yang kita akan kompresi seperti itu. Nah, selanjutnya ada fin closet centroid. Ini adalah pemanggilan dari sini juga. Nah, setelah sudah dikompresi gambarnya menggunakan ini, itu image representative by 3 matris. Nah, setelah dikompresi gambarnya, itu akan ditampilkan. Nah, ini ada perintahnya, ada subload 121 image as, dan detailnya adalah teksnya adalah original. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ketika kita menjalankan run, nah tampilnya kan seperti ini. Nah, ini subloadnya original dan compressed image-nya. Nah, mungkin itu sedikit demo daripada programnya. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan teman-teman. Nah, pembahasan dalam masalah kompresi gambar, pengelompokan kami akan mengelompokkan warna yang serupa. Nah, bersama-sama dalam klaster. Katakanlah K64. Dari warna yang berbeda nilai RGB, oleh karena itu setiap cluster center adalah perwakilan dari vektor warna 3 dimensi dalam ruang warna RGB dari klaster masing-masing. Anda mungkin sudah menebak sekarang betapa lancarnya kami dapat diterapkan pada nilai pixel untuk mendapatkan gambar terkonferensi yang dihasilkan. Nah, sekarang centroid seperti yang saya katakan tadi, centroid itu adalah titik cluster. Nah, ini akan menggantikan semua vektor warna di cluster masing-masing. Jadi, kita hanya perlu menyimpan labelnya untuk setiap pixel yang memberitahu cluster tempat pixel ini berada. Selain itu, kami menyimpan catatan vektor warna dari setiap pusat cluster. Nah, sebelumnya setiap pixel mengambil 24, yaitu 8 kali 3 bit untuk menyimpan vektor warna yang sesuai. Setelah menerapkan algoritma ini, setiap pixel hanya membutuhkan 6 bit teman-teman untuk melakukannya karena hanya menyimpan label cluster tempatnya berada. Nah, cluster 64, vektor warna yang berbeda dapat dipresentasikan menggunakan 6 bit saja. Dengan demikian, gambar yang dihasilkan akan memiliki 64 warna berbeda dalam ruang warna RGB-nya. Perhatikan bahwa kompresi ini di sini akan lossy, yaitu detail halus dalam gambar mungkin lenyap setelah kompresi ini. Nah, mungkin teman-teman harus perhatikan dalam jurnal ini menggunakan teknik metode lossy, yaitu dia menurunkan ukuran tapi kualitasnya juga berkurang juga seperti itu. Namun ini ada solusi teman-teman. Ketika kita menggunakan metode lossy, kita dapat mengambil nilai klasternya yang relatif lebih tinggi untuk meminimalkan kerugian dan membuatnya seminimal mungkin. Nah, itu dari segi pembahasan teman-teman. Selanjutnya masuk di kesimpulan hasil penelitian.
Nah, dengan melihat hasil penelitian telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa metode Cummings cluster ini adalah metode kuantisasi vektor yang berasal dari pemrosesan sinyal yang bertujuan untuk merepartisi N pengamatan menjadi klaster K di mana setiap pengamatan milik klaster dengan rata-rata terdekat. Nah, berfungsi sebagai prototipe cluster yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi citra digital dengan cepat dan dapat berjalan dengan baik. Nah, nilai sensor awal yang ditentukan pada tahap awal di cluster akan berpengaruh terhadap hasil kompresi, teman-teman. Jadi, kompresi di sini akan lossy, yaitu detail halus dalam gambar mungkin lenyap setelah kompresi ini. Namun, kita dapat mengambil nilai cluster yang relatif tinggi seperti yang saya katakan tadi. Ini untuk meminimalkan kerugian dan membuatnya seminimal mungkin. Nah, memiliki kekurangannya itu semakin besar citra terkompresi, maka kualitas citra juga akan semakin menurun. Nah, itu dari segi kesimpulan untuk hasil penelitian dari jurnal ini. Nah, berdasarkan reviewnya, saya berpendapat bahwasanya kekurangan pada penelitian ini adalah menggunakan satu metode saja, yaitu lossy, yaitu di mana metode lossy ini adalah salah satu metode kompresi yang menghilangkan data yang tidak terlihat, di mana metode ini melakukan kompresi tapi menurunkan kualitas filenya, teman-teman. Itu dari segi kekurangannya. Nah, ini adalah saran, yaitu mekanisme area of improvement. Nah, dalam peningkatan hasil penelitian dengan menggunakan lossy, yaitu dengan mengambil nilai klasternya yang relatif lebih tinggi untuk minimalkan layaknya detail halus dalam gambar setelah kompresi dan buatnya mungkin. Nah, ini untuk sarannya untuk perbaikan jurnalnya yang tadi teman-teman yang saya review. Bukan hanya itu, untuk mendapatkan hasil penelitian juga yang maksimal, kita menggunakan dua metode kompresi diusahakan, dan boleh kita membandingkan dengan metode lossless, yang dimana metode lossless itu yang kita tahu sendiri, dia melakukan kompresi image tanpa menurunkan kualitas hasil kompresi, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait daripada review jurnal. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.